An Sofiyata an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata arrafan fas'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatahu arba'ina lailatan. Rawahu Muslim. Dari Sofiyah, dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa datang kepada dukun lalu menanyakan sesuatu kepadanya, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Ya toh? Nah, kemarin baru saya terangkan dengan lisan, ini hadisnya. Orang datang kepada dukun menanyakan sesuatu. 40 hari sholatnya gugur. Melojo yang dukun. Nah, kalau kamu orang Islam, iman-iman. Sholat 40 hari itu berapa kali sholat? Nah, ada gunanya itu. Itu menunjukkan kita percaya kepada dukun, menanyakan sesuatu kepada dukun, dosanya besar. Dosanya besar. Maka jangan percaya. Apalagi ngajak-ajak. Kamu nanyakan terus ngajak-ajak orang lain, berarti kamu sesat dan menyesatkan. 40 hari. Padahal pedukunan itu ibaratnya bagi kita orang-orang Jawa itu sudah kental sekali. Kelangan pite tekoke dukun. Ya enggak? Kelangan apa tekoke dukun, kelangan apa tekoke dukun. Sampai sakit pun ke dukun. Duyui dukune to manut ya. Jadi dokter-dokter ini kalah karo dukun. Nah, nyang dukun kuwi ya. Sebutannya sudah tidak dukun lagi. Tak tekok ning wong pinter. Ya, tekok ning wong pinter jare. Bae ditutke ning dukun jare wong pinter. Nek ora tekok wong pinter ya wong tua katanya. Walaupun orangnya masih muda, tapi dukun ini disebut wong tua. Nah, ini ternyata sejak zaman Rasulullah pedukunan itu dilarang keras, diberantas betul itu. Terus berikutnya, An Abi Hurairah wal Hasani an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah dan Hasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa datang kepada dukun atau tukang ramal lalu mempercayai apa yang dia katakan, maka sungguh orang itu telah kafir kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad apa? Apa? Al-Qur'an. Jadi orang yang suka datang kepada dukun, pada tukang ramal, tukang bedek-bedek ya dah. Ya, diramalkan. Bukan ramalan cuaca loh ya. Kalau ramalan cuaca itu kira-kira berdasarkan ilmu itu tidak apa-apa. Berdasarkan ilmu yang ada, oh nanti hujan akan turun di sini, ya, di sana nanti akan kering, di Solo nanti akan hujan lebat, ada angin, itu berdasarkan ilmu kalau itu. Ramalan yang dimaksud begini misalnya, oh ini jadi manten kok, ya, pas hari nogo dino neng lor, entuke kok ngalor, wis mesti bakal dilokoi, gitu kan? Nah, itu kemis pangok untuk satu legi atau waki giing ora cocok. Nah, nanti kalau wetone waki karo paing dadi manten mesti nanti mati salah siji. Nah, itu ramalan-ramalan. Kalau saya mbok wetone satu paing karo legi ora kok mati salah siji, bakale mati kabeh kuwi. Apa yang saya katakan mesti bener. Nah, sapa sing ngomong arep urip kabeh kan wis urip to deh, mesti bakale mati kabeh. Nah, itu bukan ramal, itu satu kepastian kalau begitu tuh. Nah, naga dina, naga sasi, naga tahun. Sing genah naga sari itu genah. Ya. Itu enggak ada apanya itu. Lah, kalau kamu percaya dengan itu arep duwe gawe, apike dina apa, ya? Makune yang ngendi kendaraane apa, carane piye, tekokke ning dukun terus diramal-ramal. Kamu kafir kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Salatmu 40 hari gugur.
Maka dari itu jauhi percaya kepada dukun-dukun kuwi. Ya. Sing bacot madheg dadi dukun lereni aja diteruske. Mandek sing dadi dukun. Gula tehmu ora bakal mareki dan tidak bakal bisa menyelamatkan azab Allah di akhirat kelak. Ini berdasarkan Nabi, bukan ngomong saya, bukan saya benci kepada perdukunan, tidak. Karena orang Islam kan benci karena Allah, cinta karena Allah. Allah membenci sifat-sifat begitu itu. Maka orang yang beriman harus membenci apa yang dibenci Allah, apa yang dibenci oleh Rasulullah. Sampai 40 hari sholatnya hilang, gugur. Masa kita akan tekuni untuk itu? Nah, itulah harus kita kangi betul. Terus antara lain yang menghilangkan amal tadi juga karena dengki. Dengki itu juga menghilangkan amal. Dengki itu apa? Perasaan senang bila mana saudaranya atau mendengar berita saudaranya mendapat kesusahan. Perasaan susah kalau mendengar saudaranya mendapat kesenangan. Nah, kalau ada perasaan begitu, itu juga merusak amal. Maka Allah menunjukkan kepada kita supaya berlindung dari sifat kedengkian. Min syarrin nafasatil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, hasidin idza hasad. Termasuk jenis syar yang kita harus berlindung kepada Allah supaya kita dijauhkan dari sifat-sifat dengki itu tadi. Karena itu merusak kebaikan. Terus apa lagi? Sementara cukup. Ya, baik kalau udah. Ya. Saya Ustaz. Mana ini? Saya. Dari mana ya? Dari Semarang 2. Oh ya, ada apa pertanyaannya apa? Yang saya tanyakan, tadi malam saya itu kan ketemu sama Jaulah. Jaulah ya. Ya. Nah, yang saya tanyakan begini. Allah ini maha tahu di dalam hatinya manusia, apalagi di lisannya yang diucapkan. Misalkan ada undangan, tapi undangan itu seperti tahlilan gitu. Nah, kalau tahlilan itu disuruh berangkat, loh, kenapa kok berangkat? Soalnya Allah ini maha tahu di dalam hatinya, maupun ikhlas maupun yang tidak ikhlas. Kalau kamu tidak percaya kepada tahlilan, diam, yang penting berangkat, gitu. Yang penting berangkat, tapi hatimu yang penting tidak yakin-yakin. Jelas itu dari ajaran Allah, tidak yakin-yakin. Itu berangkat boleh, gitu. Nah, ini bagaimana Ustaz? Saya kepengen tahu penjelasannya dari agama. Cukup sekian, terima kasih. Kalau kamu memperhatikan apa yang diterangkan dalam brosur ini sudah terjawab sebetulnya. Allah tadi mengatakan la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Ini ada undangan. Ya? Tanya dulu pada Allah, boleh enggak saya menghadiri undangan ini? Ya, kalau undangan itu kemungkaran, boleh datang. Tanya Nabi, ya Rasulullah, kalau datang mendatangi undangan kemungkaran apa yang harus saya lakukan? Nabi kita mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Ya, kalau kamu diundang untuk mendatangi kemungkaran, cegah dengan tanganmu. Bubarno kuwi nek kuat. Wa illam yastati fa bilisani, kamu datang untuk menasihati. Wa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa bi qalbi. Kalau dengan lisan pun kamu tidak ada kemampuan, dengan hati. Ya. Dengan hati tandamu. Kalau hatimu tidak suka dengan kemungkaran itu, mesti kamu menjauhkan diri dari kemungkaran. Warujza fahjur, kan? Nah, kamu mesti jauh. Lah, dengan hati itu kata Nabi selemah-lemah iman. Memberantas tidak, nasihati tidak, ya, pergi tidak. Kamu pergi aja itu lemah iman, apalagi kalau kamu tidak pergi, tidak berantas, malah nunggoni neng kono nonton. Iman yang lemah pun tidak ada.
Memang Allah tahu, ya. Hati seseorang tahu. Kowe teko barangi ngopo Gusti Allah tahu. Napa kok teko kowe? Tujuanmu apa? Allah tahu. Jadi kalau dijawab Allah itu tahu segala-galanya, wis suwe ngono kuwi. Ya ta? Mula kowe teko barangi Gusti Allah wis ngerti. Hah? Diundang kemungkaran kok tekoi ngopo Gusti Allah sudah tahu itu. Padahal kamu mestinya kalau melihat kemungkaran, kamu berantas, kamu nasihati, kamu cegah, kamu jauhi. Kenapa kamu datang? Alasanmu apapun, nah ini kadang-kala yang penting niate. Tidak? Dalile innamal a'malu binniat. Lha kuwi malah ngerti ta? Ning wong maca Quran niate supaya disebut qori terbaik, dermawan, supaya niate walaupun derma ngetokke duit tenan. Niate disebut dermawan. Ento ya wong disebut dermawan itu. Mati perang, mati nih mati tenan perang sabilillah. Niate ben disebut pahlawan. Ya itu tenan pahlawan, wis penting niate. Ha kowe nekani nggone wong judi nek niatmu ora kok melu judi. Ketok ya judi tenan ning niatmu iki aja judi. Niatmu bergaul dengan masyarakat. Nek niat bergaul kan menyambung silaturahim, dapat pahala. Walaupun kita judi. Dan kalau kita mati di jalan Allah karena niatnya bukan karena Allah, neraka. Ning kowe sanajan kita main judi, niat menyambung silaturahim, ganjaran. Bisa diterima akal. Maka la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Kita diundang apa aja boleh datang. Boleh, apa saja. Tapi datang itu ada tugas-tugas yang harus dijalankan sesuai dengan undangannya. Kalau kamu diundang untuk kebaikan, laksanakan. Ikuti kebaikan itu. Diundang untuk walimahan, tidak ada alasan yang dibenarkan oleh agama, kamu wajib datang. Ya? Kalau diundang untuk mitoni, diundang sepasaran bayi, ya enggak? Takon sik ning Gusti Allah, takon ning Rasul. Ada ndak aturan acara semacam itu? Tidak ada. Kalau tidak ada, ya ndak datang. Lah kalau terpaksa datang boleh nggak? Boleh. Kalau datang itu suatu kemungkaran, cegah itu. Jangan diteruskan kemungkaran itu. Dan tidak bisa dengan kekuatan karena kamu bukan penguasa, tidak punya kekuasaan apa-apa. Datang untuk menasehati. Disati ora dinggo, aja nyedak. Bahwa ora nyedak diarani ora lumrah. Wala yakhafuna laumata laim. Memang orang yang beriman itu tidak takut celaan-celaan dengan orang yang suka mencela. Wong ora lumrah wong, ora bermasyarakat. Mosok masyarakat omong ya, njegani sepasaran. Terus wis kamling melu, rondo melu, kerja bakti ndandani dalan melu, wong enek wong mati ya layat, duduk-duduk, ya ta? Mikul wong duwe gawe ya rewang. Lha wong ora teko sepasane diarani ora masyarakat. Kabeh sing apik-apik mau ilang mung siji tok ora mergo melu sepasane ora adil ini, ya ta? Biar orang yang berpendapat begitu silakan, tapi kalau kamu tanya tentang agama, itulah keterangannya. Sini belak-belakan. Memang ini majelis ilmu kok. Ya. Kami jelaskan apa adanya. Memang agamanya begitu enggak boleh. Tidak, kami minta yang disenangi masyarakat apa? Enggak, seneng apa ora agama ngene iki. Kowe seneng ya karepmu, ora seneng karepmu. Kalau kita menyampaikan agama butuh senenge masyarakat, sing ora seneng ya didelekke, oh kita kena seperti ayat surat Yunus ayat 15 itu loh, kamu baca. Kamu baca ayatnya. Nah, diterangke, oh ning kene senenge basa ngono kok ora entuk mbok terangke, ora cocok. Qur'ane ora cocok ning kene iki. Golekno Qur'an liyane kuwi sing entuki iki ngono lho. Itu zaman Nabi wis neng diprotes kuwi. Zamane saiki zaman pornografi kok ora entuk udo. Wong kiai we melu ndukung kok ya. Ingat gak kemarin ada kiai ndukung itu? Nah, wong kiai ndukung we
Santri cilik-cilik ora setuju iki. Sekolahe nang ngendi kuwi ya. Maka agama ora kon delok kiai. Ya, apa nek kiai Solo iki walah repot. Oh sikile papat ya kiai. Iya enggak? Pasti dituthuk ya kiai. Anda. Lah agama kan nurut Nabi. Kan tadi kan la tuqaddimu baina yaday wa rasulih kan? Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Orang ini kok jangan mendahului kiai. Leneng kiai omahe ngendi. Kadang kala kiai itu ya bukan ukuran orang yang alim, paham dan setia kepada agama. Kiai itu bukan ukuran itu. Yang jelas itu ya Rasulullah sebagai saksi untuk kebenaran agama itu kamu buktikan. Rasulullah itu contoh yang baik. Ayo dibaca. Quran surat Yunus surat ke-10 ayat 15. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina la yarjuna liqa'ana na'ti biqur'anin ghairi hadza aw badil. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilai. Inni akhafu in asaitu rabbi 'adzaba yaumin 'adzim. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang nyata, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah Al-Quran yang lain dari ini, atau gantilah dia. Katakanlah, tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Aku tidak mengikut kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut jika mendurkai Tuhanku kepada siksa hari yang besar atau kiamat. Itu Nabi menyampaikan Al-Quran pada satu masyarakat. Kebetulan umat yang mendengarkan manusia yang mendengarkan ayat-ayat sampaikan Nabi itu tidak cocok. Maka usul kepada Nabi Muhammad, ya, jangan itu Qurannya. Ya. Kalau tidak ada Quran selain itu, ya bolehlah itu, tapi gantilah sedikit saja yang cocok dengan selera masyarakat di sini. Ya. Apa kata Nabi? Ya. Aku takut, tidak patut aku mengganti Quran yang aku terima ini menurut kehendak diriku sendiri. Kalau saya berbuat begitu, aku takut pada azab di hari kiamat nanti. Aku tidak menerima wahyu kecuali apa yang saya sampaikan ini. Maka itu yang saya terima Quran itu ini, saya sampaikan apa adanya. Kamu mau cocok apa tidak terserah kamu. Di ayat lain dikatakan boleh kamu beriman dengan ayat-ayat yang saya sampaikan ini, boleh juga kamu kufur. Kamu kafir, menentang ini juga boleh. Tidak memaksa kamu harus beriman. Tapi kalau saya untuk mengganti Quran ini sesuai dengan seleramu, saya takut azab yang akan diberikan oleh Allah kepada diri kami. Maka kalau kita menyampaikan agama harus apa adanya. Ojo digawe-gawe, jangan dipulas-pulas sehingga supaya orang yang bertanya itu biar senang. Ya. Agama sampaikan apa adanya, kamu senang apa tidak terserah. Oh itu dari Allah. Maka itulah itu. Jadi kalau kita tanyakan tentang itu tadi, ya. Karena yang kamu tanya tentang agama, katakan apa adanya. Kamu setuju boleh, tidak setuju boleh. Apalagi? Tanya Ustaz. Dari brosur halaman 8. Iya. Saya mau tanya hadis riwayat Ahmad juz 2 halaman 429 Munqati karena Kalas bin Amr tidak bertemu dengan Abu Hurairah. Ini maksudnya gimana, Ustaz? Munqati. Munqati itu artinya terputus. Ya, makasih, Ustaz. Jadi hadis itu tidak sah karena terputus. Tetapi kalau hadis itu lemah didukung oleh hadis yang sebelumnya. Nah, jadi hadis lemah itu boleh dipakai kalau ada hadis lain yang lebih sahih yang semisal dengan itu. Semisal dengan itu. Hadis sebelumnya akan menerangkan siapa yang menanyakan datang kepada dukun menanyakan sesuatu, maka sholatnya 40 hari tidak diterima. Gugur kan sholatnya. Hadis ini riwayat Muslim sahih. Terus ada hadis yang munqati tadi, ya. Hadisnya lemah ini menerangkan orang yang percaya kepada dukun dan tukang ramal, ya.
berarti dia tidak mempercayai atau kafir kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Tapi tidak mempercayai kepada yang diterima Nabi kan? Hadis ini lemah. Tapi karena isinya sama-sama mengandung besarnya dosa kemusyrikan, bahkan Nabi mengatakan salatnya 40 hari gugur atau tidak diterima oleh Allah. Sedang dalam Al-Quran supaya kita mendirikan salat, aqimus shalah, ya. Dan kutiba apa itu? Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauqutan. Dalam Quran menyatakan bahwa sholat itu diwajibkan oleh Allah waktu-waktu yang telah ditentukan. Di samping itu juga Allah mengatakan sholat itu tanha anil fahsya wal munkar. Gitu. Nah, padahal menurut hadis ini datang kepada dukun itu termasuk kemungkaran. Nah, sholatnya gugur 40 hari kan berarti kemungkaran. Sedang Quran juga mengatakan, ya, sholat itu tanha anil fahsya wal munkar. Maka kalau kamu sholat, tetapi masih selalu berbuat kemungkaran, apalagi kemusyrikan, yang dijelaskan di ayat lain bahwa musyrik itu menggugurkan amal kebaikan, kok tetap kamu melakukannya, amal yang musyrik yang menggugurkan semua amal kebaikannya, berarti kamu tidak mempercayai dengan ayat tadi kan? Nah, jadi tidak mempercayai dengan ayat Al-Quran bahwa musyrik itu menggugurkan semua amal. Kalau maka dengan hadis ini, walaupun hadis ini lemah, tapi karena ada hadis kuat dan sesuai dengan ayat-ayat Quran yang mendukungnya, hadis ini bisa dipakai. Jadi syaratnya hadis lemah bisa dipakai itu kalau didukung oleh hadis yang sahih. Apalagi? Bagaimanakah cara membedakan dukun dan habib sebagai guru padepokan yang kerjaannya sering tertolong sesama umat, dan dia juga berharapnya juga kepada Allah, dan semua yang ditolong kebanyakan berhasil. Misalnya ngobati orang stres dan menolong yang rumah tangganya berantakan, akhirnya berhasil jadi baik semua. Kadang ngobati anak yang tadinya sangat nakal, sekarang menjadi anak yang soleh. Dan masih banyak lagi orang yang ditolong, itu kebanyakan urusannya tertolong. Karena saya punya tetangga seperti itu. Kalau di Jakarta panggilannya Habib. Kadang masalah jodoh sepertinya enggak lama diurus, akhirnya jadi juga. Yang demikian itu, apakah Habib itu juga termasuk dukun, Ustaz? Tidak, benar beda. No, Habib itu anak saya. Ya, lain dengan dukun. Dukunlah bapakmu. Dukun itu lain dengan Habib. Jadi sebenarnya Habib, mungkin ada tabib lagi. Ya. Tabib-tabib yang ada. Sini kan umumnya tabib itu orang Pakistan, orang Arab juga kan. Tabib itu biasanya mengobati. Pakai obat dengan obat-obat. Ya biasakan obat tradisional gitu lah. Nah, dia berdasarkan kebiasaan. Oh, biasanya nek lara ambeien iki diobati iki. Biasaan pakai obat betul kuwi. Ya, pakai obat. Nah, boleh aja kamu datang ke tabib nek luwih percaya timbang neng dokter ya silakan saja. Tapi yang lebih mantap mestinya percaya ke dokter daripada ke yang lain, karena dokter itu untuk belajar mengerti obat itu sekolahnya bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Orang sakit apa? Ya, kasih obat ini, dokter nganggo ukuran. Nah, ukurannya supaya ini tidak kelebihan dosis, tidak malah berbahaya. Dokter ini nganggo sekolah, mula berobat ke dokter, gitu lah. Kalau Habib itu saya tidak ngerti caranya mengobati. Kalau tabib saya tahu pengobatannya. Kalau yang kamu sebut Habib itu pengobatannya piye itu? Tidak tahu. Kalau tidak tahu ya mana mungkin saya bisa mengatakan ini benar salah, wong tidak tahu. Dukun ya kuwi tunggale lara apa ditemok bathuke panas, wah iki ketempelan demit ning kono kuwi. Ada lagi ngulu pancingan sakit digrayat, oh iki ditenung wong dileboni regreh. Apa dileboni Pak Kuidep iki. Nggih, kula pendete nggih. Asal mboten nggih jikoke ndok.
Ya ndak. Glundung-glundung ning kene pun mang pecah. Dipecah isine paku hidup tenan. Ah kuwi dukun. Dal paku hidup mau ning isane ning jero omah sadurunge ndok ditokke wae diseni sik. Lah kok iso kok ora diseni? Ha, nek wis diseni bolongane paku hidup cilik-cilik kuwi lho. Ditutul nganggo apa kaya tip ek itu lho. Ya rada putih-putih ta. Nah, nek ora pati gateke berarti wis bolongane ora ketok neh. Mulai dipecah, utuh dipecah jerone isi dom bundel paku hidup ngono lho. Lah kuwi kok iso mlebu ning gulu sak gegem padahal. Wong kelebon regresi jiwe. Kakek-kakek terus paku hidup sakmene mung tenang mung ngulu lara gitu. Nah, nek kowe sing teko basa ngono kuwi dukun kuwi. Tukang pethek. Nah, termasuk kowe duwe gawe dina apike dina apa? Ditung-itung lah kuwi tukang ramal, tunggale dukun kuwi dukun. Ya enggak. Kuwi arep udandres ngedeke sapu gerang tuncepi lombok ning latar lah kuwi dukun. Lah nek bangsa anggere bedhek ketempelan kesurupan lah kuwi dukun kuwi sudah. Lara apa-apa kesurupan. Apalagi di sekitar kita masih banyak cara-cara, mungkin bukan cara Islam. Seperti nebus kembar mayang, bubak dan lain-lain. Dikemasnya biar kelihatan Islami oleh kiai. Bubak terang itu bid'ah. Tapi apa juga termasuk musyrik dengan berpikir bahwa dikerjakan itu baik dan doanya pun berbahasa Arab. Ya kuwi ngono kuwi slametane ra eneng dosane basa Hindu ra eneng. Hah? Halo slametane asale saka Hindu kuwi animisme dina ora eneng wong slametan adone wong ilahe ora eneng. Mesti Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu kan mesti doane. Ya. Wong slametan doane Rabbana. Padahal orang yang selamatan itu termasuk dalam ayat Al-Quran innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton lawa amal syaiton doane Rabbana atina fid dunya hasanah iki piye Rabbana la tuzigh beda amalan setan itu. Nah itu namanya kan talbisul haqqa bil batil. Doane Islam itu hak, amalannya amalan setan batil, yang hak karo batil dicampur aduk. Jadi talbisul haqqa bil batil. Campur aduk antara yang hak dan yang batil. Sedang Allah melarang wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Yang hak dan batil itu tidak bisa dicampur. Nek wong Jawa ngandake kaya banyu karo lenga. Mbok iki dadeke siji, mesti misah wong banyu karo lenga kok mbok campur. Nah. Jadi ya batil kalau hak ini tidak bisa dicampur, yang batil sendiri, yang hak sendiri. Lah itu memaksakan orang-orang akhirnya yang tidak ngerti agama dianggapnya itu cara Islam. Masa njaluk selamat karo sing mbau reksa desa iki danyang prayangan demit kabeh supaya orang ganggu Rabbana atina fid dunya hasanah. Piye kuwi? Lah wong kemusyrikan dicampur dengan danyang itu apa? Apa mulai demit, prayangan, tetean kuwi gen ora ganggu kabeh. Terus jungane Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, itu penipuan, itu palsu ya kan? Nah, boleh kita. Nah, kalau kamu laksanakan begitu syirik. Kembar mayang juga begitu. Ya, kalau kita tebus terus nganggo kidungan. Kidungan itu kalau kamu perhatikan isinya juga mengusir demit. Ya, Tama. Yang kedua, manten orang kembar mayang nek apa to? Nek apa nek orang kembar mayang itu ngapa? Wah, engko ya ora Islam. Lho, di situ letaknya, kemusyrikannya. Seolah-olah slamete mantenmu iki ning nggon kembar mayang. Mula engko dilalah sing gawe tratak mau saka bethek, ya kan? Ditemokke manten ning kono, diucai-ucai kan gunjing-gunjing kembare mayang ambruk. Ambruk siji wis dadi wah iki arep ning alamat opo iki. Wah, gek sing ambruk sing kiwae wah sing wedok ndang mati iki. Nah, gitu ta? Padahal ambruke jelas mergone kuwi kena
Rata kemah saka betek pring pila cicak kene kan mentut-mentutne sesuk goling. Goling ambruk. Lah kok alamat apa? Kuwi alamat lantaimu ki ora rata. Lah kok mergo sing mati, sing kiwa, wah sing wedok iki ndang arep mati iki. Terus dikandhaki ngono, wah ki alamat iki, nek alamat. Ngantene urung seneng, urung sida seneng, wong lagi ditemokke ning kono wis deg-degan wah aku ndang mati. Jadi manten nazar iso seneng nek kembar mayange ambruk. Mula orang aku kembar mayang ora tahu ambruk gitu loh. Nah itu kalau ada keyakinan itu musyriknya di situ. Ganjaran kebencianmu hilang kabeh. Habitat amaluhum. Gak umpamane dadak ditebus barang, carane nyerahke nganggo roro kidungan jenenge ya. Nganggo kidung iki. Umpamane dadi terusake, nyo wis dadi ngono piye ta? Hah? Wah, syarat itu kudu ngene nganggo lakone ngene lah. Itulah kemusyrikannya. Perkara itu bukan orang Islam pakai itu silakan. Ini tadi saya katakan di dalam Islam. Keyakinan semacam itu harus diberantas. Eman-eman kalau kita sebagai orang Islam masih meyakini semacam itu, dosane ora diapura, kebenciane kabeh hilang. Coba dibaca hadis ayatnya itu. Ya walaupun ayat tadi sudah ada kan. Tapi masih ada yang lebih tandas lagi. Supaya kita memahami. Jadi ojo kok Allah ojo nggugu pengajian kemelayan kaya kabeh salah. Masane bener dhewe. Aku ora nyalahke wong. Ndak, sing disalahke kuwi keyakinan musyrik kaya ngono mah lho salah nek menurut pandangan agama. Coba dibaca surat Al-An'am ayat 88 tadi. Ingat kembali. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah yang dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Nah, ini terus perhatikan ini, terus. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Ya. Kalau mensekutukan Allah berbuat syirik, semua amal yang dilakukan muspro, rusak semuanya. Dalam brosur tadi juga diterangkan, Nabi kita juga menandaskan, salasun la yanfa'u ma'huna amalun. Asyirku billah, mauqukul walidain wal firaru minaz zahfi. Yang terakhir itu Haji baca ayo. Salasatun la yanfa'u ma'hunna amalun. Asyirku billahi wa uququl walidaini wal firaru minaz zahfi. Ada 3 perkara yang menjadikan amal seseorang tidak berguna. 1. Syirik kepada Allah. 2. Durhaka kepada kedua orang tua. Dan 3. Lari dari medan perang sebagai pengecut. Ya dah. Syirik pada Allah. Durhaka pada orang tua. Lari dari medan perjuangan, tapi larinya bukan mengatur siasat, tapi lari sebagai pengecut. Nah, itu rusak semua amal kebaikannya. Jadi perbuatan syirik itu tidak diampuni oleh Allah. Di samping tidak diampuni, bisa merusakkan amal kebaikan yang lain. Di samping itu dikatakan oleh Allah, musyrik itu najis. Ya, dibaca surat Taubat ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya innallaha alimun hakim. Yes. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya kan? Orang musyrik itu najis. Maka jangan boleh mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Jadi dahulu itu orang-orang Islam tawaf naik haji itu tawaf bersama-sama orang-orang musyrik. Orang musyrik juga tawaf keliling Ka'bah itu dengan telanjang. Dia menyembah-nyembah patung di sekitarnya itu. Nah, waktu itu setelah turun ayat ini orang musyrik najis. Mulai tahun ini jangan dibolehkan lagi untuk tahun depan tawaf di Masjidil Haram.
Masjidil Haram itu tanah suci, orang musyrik tidak boleh masuk sini. Kalau kamu khawatir miskin, karena orang-orang musyrik datang ke situ, musim haji lah. Biasanya kan kalau musim haji itu banyak dagangan-dagangan dari luar. Orang-orang musyrik ikut datang juga, tidak sekedar dia ingin tawaf, ada naik haji secara musyrik itu, tapi dia juga ingin berdagang di situ. Maka kalau di Masjidil Haram di Mekah sana, kalau musim haji, wah makanan apa-apa ada, makanan ada, besok kurang apa-apa lah. Nah nanti kalau orang musyrik tidak boleh, ada kekhawatiran, wah nanti kalau begitu bisa kekurangan makanan ini. Karena di Mekah kan nggak ada tanaman yang tumbuh. Banyak makanan buah-buahan itu dari luar. Nah kalau orang-orang musyrik tidak boleh masuk sini, wah kekurangan. Nah kalau kamu khawatir miskin, Allah yang akan mengayakan kamu, memberi rezeki padamu. Musyrik itu najis, nggak boleh. Yang mengatakan orang musyrik najis itu Allah, bukan saya. Maka itu perbuatan-perbuatan syirik dijauhi, itu najis. Samping merusak amal, dosanya tidak diampuni. Apalagi? Saya mempunyai buku kecil yang berjudul Himpunan Ayat-Ayat Al-Quran, Fadilah atau Khasiatnya. Seperti khasiat bacaan Basmalah, Surat Al-Ikhlas, Surat Al-Qadar, dan Asmaul Husna. Di sini saya tertarik sekali dengan bacaan Asmaul Husna yang bunyinya Al-Musawwiru, yang artinya dialah yang menciptakan bentuk dan rupa. Di buku yang saya baca ini dituliskan bahwa seorang suami istri sudah beberapa tahun menikah tetapi belum dikaruniai keturunan. Maka ikhtiarlah dengan berpuasa 7 hari dari hari Ahad sampai Sabtu. Setiap akan berbuka puasa, mengambil segelas air dan dibacakan Ya Musawwiru 21 kali. Dan bagi suami hanya puasa 3 hari saja. Apakah di dalam ajaran Islam hal itu ada tuntunannya dan diperbolehkan Ustaz? Pada penutup buku itu dituliskan bahwa tidak ada alasan sama sekali jika kita ragu-ragu di dalam mengamalkan atau menganggap sebagai mistik. Bukan sesuatu yang mistik tapi bukan mistik. Tetapi justru khasiat yang telah disebutkan seandainya kita amalkan berarti kita telah mengikuti firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 180. Yang demikian itu bagaimana Ustaz? Modal dadi dukun iku kudu pinter ngomong. Pemenang pinter ngait-ngait ke ayat. Coba wacan ayat itu renek gaduhane karo kuwi, wacanan ayat. Kalau memang itu betul, nek kowe kepengin duwe anak, ya dah? Kan tadi sudah berapa tahun ndak punya anak, kepengin duwe anak, oh maca surat iki, poso seminggu, sing lanang poso 3 dina. Kalau itu memang betul, mesti dituntunkan oleh Nabi, ada hadisnya itu. Jadi nek kepengin duwe anak rasa ndak neko-neko, maca surat ini. Yang perempuan poso 1 minggu, ya laki poso 3 hari. Sudah. Nanti kan punya anak sendiri. Ya. Nah, kalau itu memang betul, mesti Nabi menonton. Ada anak. Kalau Nabi mengajarkan, mesti ditemukan hadisnya. Kalau ayat itu tidak ada hubungannya dengan itu. Coba dibaca. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'i. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah asma'ul husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Ya, nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ada hubungannya, tak? Jadi maksudnya kalau kamu berdoa kepada Allah, sebutlah asma-asma Allah. Dulu orang berdoa itu menyebut patung-patungnya, ya Lata, ya Uzza, ya Manata, gitu lah. Nyebut, memohon, menyebut-nyebut nama selain Allah. Maka kalau kamu orang Islam, kalau berdoa menyebut nama Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Jabbar dan sebagainya itu. Aja menyebut ya Lata, ya Uzza, ya Ayah, ya Ibu, ya Rasul. Nyebut ya Rasul aja nggak boleh. Berdoa kok menyebut ya Rasulullah, nggak boleh. Mendoa itu hanya kepada Allah. Ora nek hubungane karo nek ora percaya, ndak ada alasan lagi untuk ragu-ragu. Ya, kalau ayatnya tidak ragu-ragu betul, tapi ayat itu digunakan untuk itu sama sekali nggak ada benarnya. Saya tidak ragu-ragu kalau itu tidak benar. Nah betul nggak ada hubungannya. Apa meneh kon poso iki mau? Ndi hadisnya dituturno. Nek kowe neng dari Rasulullah, mesti Rasul mengajarkan dengan sebuah hadis, ada riwayatnya, gitu. Di situ
Ya musyawarah 21 kali. Sing nentokke kon maca ping 21 iki sapa? Ya. Kemudian bagi suami hanya puasa 3 hari saja. Puasa perempuan 7 hari. Sing ngakon sapa? Puasa itu kan tuntunan Nabi. Ibadah itu. Kalau ibadah mesti ada tata caranya, ada aturannya. Ya. Puasa 3 hari dalam 1 bulan, ada tuntunannya. Ya. Ada tuntunannya. Siap satu bulan dah puasa 3 hari. Puasa hari Senin dan Kamis ada tuntunannya. Nabi mengatakan, nah ini kepingin punya anak, sing wedok puasa 7 dina, sing lanang puasa 3 dina. Maca ya musawiru 21 kali. Sing ngakon sapa kuwi? Nah, nek sing ngakon Nabi boleh diturut. Nek sing ngakon dukun 40 dina salatmu ilang. Mosok nganggo ayat-ayat kok dukun lho ra eneng dukun iki mbok nambah-nambah sanajan maca bismillah ora cetha ya. Niki ingkang maringi mantun Gusti Allah lho Mas, mboten kula. Mula kula aturi maos, Fatihah gitu ta. Fatihah ping 7 gitu. Dukun niku dimiliti saking Bismillahirrahmanirrahim. Iya ta? Ajan maca bismillah ora mudeng ya ning Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah ping 7 gitu. Palak binas gitu. Sing diogaman palak binas. Fatihah ping 7, palak binas ping 7 ping 7. Nah niku ta. Munine wae ra teteh nyedukun, gathuk-gathuk ayat karo akale dhewe. Nah niki nek mantun saking kersane Allah, ora Allah, saking kersane Allah. Kula mboten saged mantunke. Mula mangyuwun teng Gusti Allah gitu ta. Masa dukun kok nyebut Gusti Allah? Lah kon nyebut apa? Nah gandeng nyebut Allah, nyebut Allah, wah iki kiai iki terusan ya. Nah terus percaya. Mula ra eneng. Nek kowe perlu kiai bener ajarane saka Nabi, kaya iki ajaran poso ping 7. Sing wedok poso, sing lanang poso ping 3 dina. Hadis endi? Nah kon poso kan mesti ning tuntunane. Nabi kita mengatakan manamila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kalau kamu lakukan ibadah, aku tidak pernah merintahkan, tidak pernah menyontohkan, ditolak. Masa mohon kepada Allah dengan amalan-amalan yang ditolak akan dikabulkan? Sudah cukup? Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi, Pak Ustadz dari Gading Solo. Halo. Ya, mari Pak Andi. Saya ingin bertanya 2 hal. Yang pertama, bagaimana pendapat Ustadz tentang pengobatan dengan cara ruqyah? Yang saya tahu pernah saya ikut itu katanya mengeluarkan jin dan banyak yang kemudian kesurupan, dan dia selalu mengatakan bahwa banyak penyakit itu katanya ada jinnya di dalam yang menyumbat pembuluh-pembuluh darah sehingga harus dikeluarkan, dan dia kelihatannya kalau bicaranya itu seolah-olah dia yang paling alim dan sebagainya. Dan yang paling benar. Nah ini saya ingin tanya bagaimana tentang pengobatan ruqyah yang mengeluarkan jin itu, nomor 1. Yang nomor 2, saya dulu pada waktu remaja pernah karena sakit berobat kemana-mana tidak sembuh, kemudian orang tua mbak saya ke sebuah pesantren pondok gitu pada kiainya, kemudian kiainya itu memberi saya susuk, dimasuki susuk dari emas 2 biji gitu. Saya masih muda ya, masih SMA gitu. Saya nggak tahu bagaimana hukumnya, dan itu juga tidak atas permintaan saya, dan pada akhirnya juga tidak sembuh. Nah sekarang saya menyesali itu, dan bagaimana cara mengeluarkan susuk itu, atau bagaimana saya itu supaya terlepas dari konsekuensi buruk dari susuk itu menurut hukum agama. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seperti yang Bapak tanyakan itu, ya dah, ditanyakan bagaimana pendapat saya, babar pisan sama sekali saya tidak percaya. Kalau menurut saya itu kebohongan belaka. Mengapa demikian? Masa pembuluh darah iso disumpeti karo jin? Jin ki rupane apa? Terus nyumpet ning nggon pembuluh darah, gitu. Pembuluh darah itu nyumpet yen apabila pembuluh darah ke jantung. Itu sedelae mati apabila dirubung jin barang ije urip.
Terus jinnya diusir dengan dibacakan ini, bacakan itu. Ya. Yang semacam itu, kalau tanyakan pada saya, tidak ada percaya sama sekali. Apa dasarnya dia percaya? Tidak didapati di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah. Cara pengobatan jin semacam itu. Dan adanya orang kesurupan, itu juga kami tidak percaya. Tidak ada orang kesurupan. Nah ini kesurupan, itu mesti saya ngomong kesurupan itu dukun. Kalau sakit, tanyakan pada dokter. Apa betul Pak Dokter, ini pembuluh darahnya kesumpetan jin? Dokternya nanti akan ketawa itu. Lah kok ngerti kesumpetan jin itu pembuluh darah yang mana? Itu, itu nggak ada itu. Nanti model-model begitu, kita sebagai orang Islam harus tidak percaya. Kalau jin itu bisa nyurupi pada manusia, oh manusia sangat kalah. Padahal Allah ciptakan manusia itu makhluk yang paling sempurna. Dan ditugasi oleh Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi pengatur, jadi pemimpin. Lah nek wis diserupi jin barang itu ngatur apa? Manusia dengan jin mesti kalah kan? Manusia melihat. Tidak melihat jin katanya, jin melihat manusia. Tapi kenyataannya orang yang katanya punya jin 1000 tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, iya enggak? Nah kalau manusia kita itu memang banyak ulama-ulama atau orang-orang yang punya jin, menghadapi Amerika nggak perlu takut. Nggak perlu takut. Bush nggak punya jin itu. Ambilkan saja jin, kirim ke Amerika sana. Suruh nekak Bush itu. Kan jinnya datang, Bushnya orang ngerti. Morok lu ngerti juga, guluku kok sesek-sesek. Oh ditekak jin di bawah. Nah, itu kan nggak ada model-model gitu itu. Maka kita harus nggak percaya. Kemudian yang kedua susuk. Nah, kalau apa itu? Apa itu? Susuk, orang datang kepada dukun dimasuki susuk. Kalau susuk tadi dikatakan Mas, bagaimana cara mengambil? Datang aja ke dokter, nanti kan diambil, dioperasi dulu, dipasang timahnya susuknya, biar diambil, itu mudah pengambilannya itu. Lah yang susah kalau pemasangnya itu sihir. Kita dipasang jane ora, gulai reneng gitu. Gulai enggak ada. Lah kalau susuk itu semacam ibu-ibu yang KB itu sekarang kan ada KB susuk ya toh? Itu dipasang di satu tempat, ada obatnya, lah itu betul. Itu diambil bisa kalau memang wujudnya itu ada barangnya betul, ya toh? Ada, bisa diambil itu. Maka kalau Bapak kemarin atau dulu dipasangi susuk emas, sampai sekarang merasa belum diambil, diingat-ingat saja dulu dipasang di sebelah mana, ditanakan dokter, diambil. Nanti kalau itu kan dipoto ya, oh ketampak di sini, ambil aja. Apalagi cuma susuk dimasangnya di luaran gini saja kan. Wong yang benda masuk ke dalam saja, di dalam jantung ada apanya, dalam otak ini ada darahnya, bisa diambil kok. Sekarang canggih sekali kok. Nah, maka susuk-susuk semacam itu biasanya kalau tadi pengobatan ternyata diobati tidak sembuh. Ada lagi yang susuk itu untuk apa itu? Pengasihan. Itu saya tahu ngerti deh ya. Pasangi susuk biar dikasih orang. Jadi anggere wong ada susuk wong delok kuwi wah kabeh wong mesti kasihan, tertarik. Nah, itu tujuannya untuk maksiat. Ya. Anita dipasangi susuk mbok jane ora apik kabeh ndelok wah ketok ayu banget terus kasihan kabeh dirubung orang akhirnya. Nah, pelacur-pelacure rasa nggo susuk dirubung wong. Ya kan? Enggak perlu itu enggak boleh kita percaya begitu itu. Ya, saya rasa habis waktunya. Itulah. Mudah-mudahan kita bisa memahami bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara. Kalau ada kata-kata saya yang terlanjuran atau kurang enak didengar atau kurang pas, tidak enak dirasakan di hati bapak-bapak, saya minta maaf, ibu-ibu juga begitu. Tapi tidak lain, apa yang saya terangkan itu dipikir yang betul. Apa yang saya sampaikan itu adalah dasar daripada agama. Ya, kalau tidak cocok, tidak sesuai, coba direnungkan. Yang tidak betul apa yang dirasakan atau yang diterangkan.
baik pendengar yang ada di dalam gedung ini maupun pendengar yang ada di rumah. Ini kalau memang apa yang saya sampaikan itu keliru, salah, tolong diluruskan, jangan digunjing. Diluruskan, dinasihati, karena manusia bagaimanapun juga tidak selalu benar. Ada juga kadangkala kekeliruan dan kesalahannya. Maka kalau sesama muslim melihat saudaranya salah atau keliru, punya kewajiban untuk meluruskan, menegur, menasihati, ya, bukan untuk menggunjing, ngerasani, ngolok-olok dan sebagainya, bukan pada tempatnya. Dan kalau itu ada kekeliruan, bapak-bapak, saudara-saudara mau menyampaikan teguran, kesalahan, kekeliruan itu, saya akan ucapkan terima kasih dan kami akan mundur dari kesalahan, akan kembali kepada kebenaran. Surut baik apa yang saya terangkan atau yang termuat dalam brosur itu, kalau ada kekeliruan, kesalahan, tolong dibetulkan. Jangan digunjing. Menggunjing itu adalah suatu perbuatan yang haram.